Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi kalau di Inggris dan beberapa negara Eropa lain itu kan yang namanya transfer deadline sudah berakhir ya, 3 Februari kemarin. Nah, di Turki, di Liga Turki ini transfer pemain dalam hal ini ngebeli ya, memasukkan pemain gitu istilahnya. Itu baru akan berakhir di 11 Februari. Jadi 5 hari lagi. Nah, berkaitan dengan itu ada berita dari Manchester Evening News yang dimana mengatakan bahwa Besiktas, klub yang saat ini dilatih oleh mantan pelatih Manchester United dan sang legenda Ole Gunnar Solskjaer, menginginkan atau mengincar Casemiro. Jadi Ole kayaknya kepincut juga sama Casemiro nih. Apakah ini akan bisa dilaksanakan? Ya bisa aja, kalau secara dengan peraturan sih sampai 11 Februari Liga Turki masih terbuka gitu. Pertanyaannya, secara pribadi mau nggak nih Casemiro gitu ya. Lo tau sendiri kan, Casemiro udah gajinya tinggi, 345.000 pound, yang dimana ya setelah tidak ada Marcus Rashford, ya dia dan Bruno Fernandes yang akan menjadi dua pemain dengan gaji tertinggi. Dengan melepas Casemiro, udah berapa kali gue bahas bahwa kita bisa menghemat, sangat-sangat menghemat, hampir 50 dengan sisa kontrak dia ya. Misalnya sisa kontrak dia itu sekitar 2 tahun lagi. Ya, 2 tahun lagi ya, 2026. Kan dia 2022 masuk sampai 2026, berarti ya 1,5 tahun lagi lah. Itu kita bisa menghemat sekitar 30-40 juta pound gitu. Jadi penghematan yang dilakukan setelah kita jual Marcus Rashford, mungkin nanti ya kalau ada option to buy-nya, terus melepas mungkin Anthony, nantinya mungkin Jadon Sancho. Nah, ini sangat membantu keuangan klub gitu. Ya kita lihat aja. Kalau gue sendiri sih, ya ini berita sih dari Manchester Evening News ya. Gue melihat kalau gue dari sisi Casemiro, kalau gajinya nggak turun sih gue mau aja ya untuk menambah jam main dia, apalagi untuk dia bisa masuk lagi ke skuad Piala Dunia, skuad timnas Brazil. Dia kan kayaknya udah sejak yang Copa America 2024 kemarin dia udah nggak dipanggil deh jadi masuk timnas Brazil. Ya umur juga udah 33 kan tahun ini. Jadi ya kalau emang dia gajinya nggak dipotong, at least tidaknya ada cover lah ya kayak yang terjadi di Rashford atau di Anthony, 80% atau 70% gaji ya pihak yang minjem gitu ya. Tapi kalau misalnya dijual pun, kalau misalnya gajinya nggak turun, ya gua sih sebagai Casemiro nggak mau gitu loh kalau gajinya nggak sama gitu. Untuk apa? Ya logis sistematis saja sebagai seorang karyawan lah itu ya kan intinya ya. Lu pindah gitu tapi gaji lu malah turun gitu ya, enggak lah. Tapi kalau opsinya mungkin pinjem ya bisa aja. Jadi gue belum ada penawaran apapun yang lebih jelas ya, tapi kalau emang ini rumornya sih menurut gue bisa aja, tapi kalau untuk terlaksana menurut gue sulit ya. Walaupun posisi Casemiro pun sendiri di tim Manchester United itu juga sudah mulai tergeserkan dengan selain Ugarte, kadang-kadang sekarang Bruno Fernandes dipasang di situ, ada Toby Collier, bahkan si Amorim pun lebih memilih untuk pemasang Eriksen di tengah-tengah. Nah ini yang menurut gue ya, kalau emang si Casemiro mau bermain rutin lagi ya dia bisa aja pindah. Tapi itu dia, gue bilang kalau dipinjam mungkin gajinya nggak turun kan, bagi-bagi 70% di sana atau kita sisanya ya mungkin. Tapi kalau dijual, sebenarnya kalau dijual bagi kita sih untung-untung aja, udah dapet duit, menghemat gaji kan 30 tahun 2-3 tahun ke depan gitu. Kita 30-40 juta selama 2 tahun.
ya kita fun aja, cuman kan gue nggak yakin sebuah klub basic tas gitu bisa punya uang dengan sebanyak itu gitu ya, dan dia membeli pemain yang 33 tahun, Galatasaray yang besar gitu aja ambil Alvaro Morata gitu loh, itu juga harganya murah kan. Nah, ini yang menurut gua ya bisa aja terjadi, tapi bisa juga merupakan suatu rumor. Nah, jadi berkaitan dengan itu, ya bisa juga Manchester United menerima gitu ya untuk melepas atau mengurangi beban-beban gaji ya, beban kos gaji. Karena diberitakan oleh salah satu jurnalis ya, koresponden The Times, mengatakan bahwa di Manchester United itu ada yang namanya Mission 21. Jadi Ineos dalam hal ini diprakarsai ya, atau diperkenalkan kepada para staff dan tim manajemen bahwa ada namanya Mission 21. Tujuannya untuk Manchester United menjadi juara Premier League ke-21. Tapi masalahnya Mission 21 ini tidak dijelaskan secara spesifik tahun berapa terjadinya gitu. Kalau si Omar Berada kan bilangnya 2028 kan, untuk memperingati 150 tahun Manchester United. Nah, Sir Dave Bradshaw ini kan gue pernah bahas, ini adalah dia itu direktur olahraganya Ineos ya, organisasi Ineos tersebut. Jadi CEO-nya Jean-Claude Blanc, terus punya divisi olahraga. Si Sir Dave Bradshaw ini yang pada awalnya dia itu berhasil membuat tim balap sepeda Inggris menjadi nomor 1 dan bisa bertahan konsisten sampai sekarang. Nah, dan omongan dia nih juga termasuk sangat didengarkan. Mungkin kalau gue bilang si Sir Jim Ratcliffe tuh dengerin dia banget nih gitu. Gue juga nggak tahu, padahal nggak punya latar belakang sepak bola ya, mungkin ya secara bisnis olahraga. Jadi salah satu isu bahwa si Dan Ashworth itu dipecat juga dari dia katanya. Nah, sekarang dia memunculkan satu project namanya Mission 21. Ya bisa aja terjadi ya dengan Mission 21 ini. Cuma pertama kan gue bilang nggak tahu nih tahun berapa gitu ya terjadinya. Terus yang dibilang juga bahwa kalau memang mau melaksanakan Mission 21 ini, nah kita kan lihat sendiri kan penampilannya sekarang gimana. Sampai sejauh manakah dukungan Ineos terhadap Manchester United, baik dari sisi uang, dari sisi moral kepada pelatih, dukungan kepada pelatih itu penting loh ya. Dari sisi biaya ya sekarang sih udah bisa memperbaiki Carrington ya, terus rencananya mau stadion. Cuman lu kan lihat sendiri kemarin aja bursa transfer gue kasih nilai 5,5 gitu loh ya. Oke, mungkin dengan Mission 21 ini, atau ya ada blueprintnya lah Mission 21 ini, bahwa kita mulai sedikit nih, dimulai dengan membangun Carrington, terus kemudian juga bagaimana mulai membeli pemain-pemain baru gitu ya. Jadi Sir Dave Bradshaw ini dengan project Mission 21 ini dia sangat involved banget nih ke Manchester United bersama dengan Jason Wilcox. Jadi ya mungkin dia semi sport director ya. Ya ini yang mungkin juga dengan belinya pemain-pemain muda ya, yang masih umur 21, 19, 18, 20. Kan kalau mau ngomong 3-4 tahun lagi kan mereka udah umur 22, 23 kan, yang gue bilang usianya seharusnya pemain-pemain Manchester United itu bersinar gitu. Nah, jadi gue bilang oke, kita coba lihat, tapi sejauh mana ya, karena tanpa dukungan uang pun gue bilang sulit di saat sepak bola modern seperti ini. Terbukti dia di niche pun belum berhasil juga. Sekarang niche itu peringkat 8 kalau nggak salah di Ligue 1 ya. Nah, seperti apa nih Mission 21-nya ini? Bahkan kalau di yang tim wanita dibikin namanya Mission One ya, supaya
pertama kali lah si tim wanita itu bisa menjuarai liga. Gue sih selalu berpikir bahwa ya kadang-kadang ini lip service juga sih ya. Bener gak sih mereka ini gitu loh. Udah ada yang bilang ya tau gitu Qatar gitu ya. Gue udah 40%. Gue cuman pengen lu bagaimana mendukung si Amorim nanti di summer ya. Bagaimana ntar dengan duit-duit yang lu udah cost cutting itu bisa dipergunakan. Nah ini gue pengen lihat. Jadi itu aja sih mission 21-nya Ineos. Kita lihat apakah bisa direalisasikan. Kita tunggu aja nanti ke depannya. Dan jangan lupa besok kita 2 hari lagi ya akan ada pertandingan lanjutan Piala FA menjamu Leicester City, yang dimana gue baru dapat kabar Luke Shaw kembali mengalami cedera yang sama, istirahat lagi 4 minggu. Kalau gue bilang udah potong aja udah kontraknya selesai gitu. Ya lu jangan pengen sekarang kalau mau ngomongin cost cutting ya inilah cost cuttingnya salah satunya. Buang aja, terminate aja kontraknya si Luke Shaw, ya kan? Itu aja dulu deh, kasih lihat, gak usah pakai mission 21, mission 22, mission 23. Yang deket-deket dulu aja nih lo lakukan nih, ya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.